Devi gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat, Bu. Iya. Terima kasih ya Bu Yunina udah mau meluangkan waktunya hari ini. Hari ini Ibu mau observasi Pak Rijal ya, Bu? Iya betul Bang. Mungkin alangkah baiknya kalau kita diskusikan terlebih dahulu ya Bu, mungkin mengenai rubrik penilaian yang nantinya mungkin akan Ibu gunakan ketika observasi dengan Pak Rijal. Nah, Ibu udah lihat rubrik penilaiannya, Bu? Ya sudah sempat baca. Ya, kira-kira kalau misalnya dari rubrik penilaian itu apa sih kompetensi coaching yang kira-kira yang ingin dikembangkan? Sebenarnya ada 3 ya, Bu. Kompetensi coaching itu pertama itu mendengarkan aktif, terus memberikan pertanyaan yang berbobot dan mengoptimalkan potensi dari coaching ya. Tapi saya akan melanjutkan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif ya. Berarti yang dikembangkan tuh ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Iya betul sekali Bu, kayak mengajukan pertanyaan berbobot itu pasti salah satu kompetensi coaching yang harus kita miliki juga ya Bu ya, gitu. Salah satu kompetensi yang penting juga. Tapi kira-kira dari bagian kompetensi itu yang mau untuk saya amati ya secara spesifik tuh kira-kira apa Bu? Saya lebih spesifik ya, lebih fokus ke mengajukan pertanyaan berbobot ya. Dalam hal ini tentu yang ingin saya spesifikin lagi itu Ibu bisa amati nanti bagaimana saya nanti bisa mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh rekan guru nantinya ya, seperti itu Bu. Baik Ibu. Tapi kira-kira indikator apa sih, indikator tercapaian dari observasi ini Bu yang nanti bisa Ibu kembangkan gitu observasinya, yang bisa dilakukan bersama dengan nanti ketika bisa observasi? Tentunya dari kegiatan proses coaching nanti itu saya ingin apakah nanti saya ini mampu mengungkapkan ya permasalahan atau mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh rekan sejawat. Kemudian nanti bagaimana saya ini nanti bisa tidak gitu ya Bu, untuk membantu rekan sejawat untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri gitu Bu. Ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nanti. Iya, baik Ibu. Mungkin mari kita bisa lakukan observasi bersama-sama ya Bu ya. Semoga observasi hari ini bisa berjalan lancar. Ya, baik. Terima kasih ya Bu Yunina. Ya. Assalamualaikum Pak Rizal, apa kabar nih? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah sehat. Kebetulan ada Ibu, saya sedikit ada permasalahan di kelas. Mudah-mudahan Ibu saya bisa berdiskusi dengan Ibu untuk memecahkan permasalahan Ibu. Baik Pak, siap. Saya siap mendengarkan. Nah, kira-kira permasalahan yang sedang dihadapi Pak Rizal seperti apa ya? Jadi begini Bu, begitu saya sedang mengajar di kelas, terutama di lab komputer, pada saat anak-anak sedang berdiskusi kelompok, kadang-kadang ada sebagian anak itu yang malah sibuk menggunakan gadgetnya, itu permasalahannya. Jadi Pak Rizal ada permasalahan nih, anak sibuk dengan gadget ya Pak ya? Iya. Baik, saya paham Pak. Jadi apa tujuan utama Pak Rizal dari kegiatan coaching kita kali ini? Saya sih lebih cenderung bagaimana saya bisa membawa semua siswa itu untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, sehingga anak itu bisa lebih fokus dan tidak terganggu oleh gadget yang mereka gunakan. Itu tujuannya. Baiklah. Ya. Jadi Pak Rizal ingin anak itu lebih fokus ya dalam pembelajaran sehingga dia tidak terganggu ya dengan gadgetnya. Menurut Bapak yang menjadi penyebab utama murid-murid lebih senang memainkan gadgetnya itu saat diskusi kelompok seperti apa ya? Kenapa gitu ya Pak?
Eh, Kebanyakan sih ya Bu ya, kalau saya itu melihatnya anak-anak kurang tertarik dengan diskusi kelompoknya. Terus mungkin adanya kurang aturan yang menjelaskan tentang penggunaan gadget pada saat pembelajaran di saya mungkin Pak, mungkin begitu seperti itu. Jadi adanya kurangnya aturan yang menjelaskan penggunaan bagaimana kita menggunakan gadget pada pas pembelajaran seperti itu. Baiklah. Jadi Bapak Rizal berpikir bahwa ini mungkin anak-anak kurang tertarik, terus Iya. Bapak belum sepertinya ya, Iya. belum menerapkan aturan ya, Iya, betul. untuk bagaimana penggunaan gadget saat pembelajaran langsung ya Pak. Iya, betul. Nah, kira-kira menurut Bapak ada hal lain nggak yang menjadi penyebab anak ini juga bisa melakukan hal-hal seperti itu dengan gadget itu? Mungkin ada mungkin mereka merasa kontribusi salah seorang anak yang sering bermain gadget itu tidak terlibat aktif. Jadinya seperti itu mungkin ya. Seperti itu. Oh ya, jadi menurut Pak Rizal hal lain yang juga bisa menyebabkan anak ini tidak tertarik ya. Baik, jadi saya lihat tadi yang menurut Pak Rizal penyebab lainnya adalah kurangnya kontribusi ya dari anak-anak ya. Oke. Bapak punya solusi nggak kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tujuan utama dari Bapak itu bisa tercapai? Ada beberapa solusi yang sedang saya pikirkan. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Yang pertama, saya mencoba untuk membuat kesepakatan kelas. Walaupun nantinya kesepakatan kelas itu nanti untuk kelanjutannya saya bawa ke arah keyakinan kelas, seperti itu. Yang kedua, begitu kesepakatan kelas itu sudah terbentuk, maka nanti di mana ada anak-anak yang tidak mengindahkan atau belum mengindahkan kesepakatan kelas itu, maka saya akan melakukan restitusi, segitiga restitusi, memanggil anak tersebut, kita berdiskusi agar semuanya kembali kepada keyakinan yang baik dan positif. Mungkin seperti itu Bu, ya itu yang ada di pikiran saya gitu Bu. Bagus sekali itu Pak. Jadi Bapak tadi akan melakukan atau membuat kesepakatan kelas yang nantinya tentu akan menjadi suatu keyakinan kelas ya Pak. Iya. Kemudian untuk anak-anak yang belum bisa melaksanakan kesepakatan kelas dengan baik, nanti Bapak akan melaksanakan kegiatan segitiga diskusi yang tujuannya nanti bisa saling berdiskusi dan kembali lagi kepada kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat ya Pak ya. Iya, betul. Baiklah. Kemudian nih Pak, dalam mengadakan diskusi untuk pembuatan keyakinan kelas, kira-kira apa saja yang akan Bapak bahas pada diskusi tersebut? Saya akan bahas banyak hal, tapi yang terutama adalah mencakup aturan bagaimana kita menggunakan gadget di kelas, dan ya bagaimana kita belajar dengan baik, berdiskusi dengan baik, dan bagaimana penggunaan aturan gadget di kelas tersebut. Nah baik Bapak, terakhir nih ya. Iya. Dari hasil coaching kita kali ini, apa yang Bapak bisa simpulkan? Akhirnya saya jadi terbuka ya Bu ya. Permasalahan bisa saya atasi dengan sendiri, sehingga saya bisa menghasilkan dua solusi yang mudah-mudahan ini bisa tepat untuk saya aplikasikan ke permasalahan yang sudah saya hadapi ini. Mungkin begitu. Ya, terima kasih banyak Pak Rizal ya. Ya, semoga sukses ya. Assalamualaikum Ya, Pak Rizal. Baik Ibu, bagaimana hasil observasinya Bu?
Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Tadi saya sudah melihat observasi yang Ibu lakukan, tapi setelah saya mengamati bagaimana apa yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi. Tadi saya sudah menyampaikan apa yang menjadi sudah mengidentifikasi gitu ya Bu ya. Apa yang menjadi tujuan saya tadi adalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, saya ajukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coach atau rekan guru tadi ya Bu ya. Seperti itu. Tadi memang saya juga sudah melihatnya ya Bu ya, itu sudah melakukan alur cerita dengan seksama gitu, dengan jelas dari tujuan yang disampaikan juga sudah jelas, tujuan, identifikasi, rencana, bahkan komitmen juga ditanyakan dengan jelas gitu kan ya. Jadi rekan guru tersebut juga dengan leluasa bisa menyampaikan apa permasalahannya. Tapi kira-kira menurut Ibu yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang Ibu inginkan untuk kegiatan tersebut apa? Sesuai dengan tujuan saya, yaitu tadi itu indikatornya saya sudah melihat bahwa rekan guru ya tadi sudah bisa mengungkapkan apa permasalahannya dengan gamblang ya, terus beliau juga bisa menyampaikan apa permasalahannya, kemudian solusinya juga, dan bahkan akhirnya menemukan rencana atau komitmennya untuk melakukan solusi dari permasalahannya sendiri. Iya betul, tadi yang memang saya juga melihat ya Bu ya, saya mengamati tadi pada saat yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana yang sudah memang standar untuk dilakukan ya Bu ya, dimana Ibu melaksanakan alur cerita dengan baik, juga sudah bisa mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh rekan guru tersebut ya. Dari guru tersebut juga bisa mendapatkan solusi dari apa yang permasalahannya. Itu kan permasalahan itu adalah siswa terlalu sibuk menggunakan gadget ya Bu ya, itu yang disampaikan oleh si tadi yang rekan guru tersebut gitu. Jadi kesimpulannya, jadi guru juga bisa mendapatkan hasil untuk yang akan diaplikasikan atau solusi yang akan diaplikasikan nanti ke depannya gitu. Semuanya itu sudah sangat bagus Bu kalau melihat sesuai dengan tujuan dan rencana yang tadi Ibu sudah sampaikan ketika prasupervisi maksudnya. Terus kira-kira Bu apalagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nantinya berdasarkan hasil dari coaching yang Ibu lakukan tadi dengan rekan guru tersebut? Kompetensi lain yang ingin saya kembangkan ke depannya itulah kompetensi mendengarkan aktifnya, karena menurut saya nanti dengan saya mampu mendengarkan secara aktif, tentu saya bisa mengungkapkan atau menangkap emosi-emosi yang ada pada diri coach, sehingga dengan cepat mudah saya bisa mengidentifikasi permasalahan dari coach tersebut. Mungkin itu saja ya Bu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih juga sudah melakukan observasi tadi juga dengan baik dengan rekan kerjanya. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Bu Evi ya. Iya.